Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Edi Suprapto, SSI, MSI selaku penguji. Yang saya hormati Dr. Titin Rosmini, MKes selaku coach. Yang saya hormati Ibu Sarvita Dewi, SKPMM selaku mentor, dan rekan-rekan semua yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anton, saya peserta Latsar golongan 2 Angkatan 2 BBPK Jakarta tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Latar belakang aktualisasi ini adalah tingginya tingkat kecemasan anak yang menjalani kemoterapi di ruang anggrek RSAB Harapan Kita. Penyebabnya adalah keterbatasan komunikasi antara perawat dan pasien. Karena saat ini sedang masa pandemi, jadi komunikasi antara perawat dan pasien harus diminimalkan untuk mencegah transmisi silang penularan COVID-19. Kemudian, proses pengobatan kemoterapi dalam jangka waktu yang lama, dan saat ini anak-anak cenderung lebih menyukai peralatan yang berbau teknologi. Maka dari itu saya mengambil gagasan yaitu optimalisasi pemberian terapi storytelling melalui media video terhadap tingkat kecemasan anak yang menjalani kemoterapi di ruang anggrek RSAB Harapan Kita yang terdiri dari 5 kegiatan dan beberapa tahapan. Kegiatan yang pertama yaitu mencari bahan dari berbagai sumber untuk video storytelling. Tahapan kegiatannya yang pertama, konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan anggrek terkait bahan yang akan dipergunakan dan dituangkan ke dalam cerita. Pada tahapan kegiatan ini, nilai-nilai aneka yang paling menonjol yaitu etika publik, di mana saya menggunakan bahasa yang sopan dan sikap yang santun dalam berkomunikasi dengan mentor dan kepala ruangan. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah memilih storytelling yang akan digunakan. Pada tahapan ini, nilai aneka yang paling menonjol adalah komitmen mutu, di mana cerita yang saya pergunakan yang bersifat mendidik dan menghibur. Kemudian menentukan storytelling yang akan dibuat dengan referensi-referensi yang ada. Saya memilih storytelling tentang pentingnya cuci tangan. Di sini ada nilai akuntabilitas, yaitu tanggung jawab saya agar anak-anak bisa menerapkan cuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian tahapan yang keempat yaitu konsultasi isi storytelling yang akan dibuat ke dalam video. Dan tahapan yang terakhir yaitu revisi isi storytelling sesuai masukan dan arahan mentor dan kepala ruangan. Kegiatan yang kedua yaitu membuat video storytelling. Pada tahapan yang pertama, membentuk tim untuk membuat video. Pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, ada yang mau ikut berpartisipasi dalam pembuatan video, yaitu ada Nurse Puji Handayani dan Nurse Sari. Mereka akan membantu saya dalam merekam dan mengarahkan gaya-gaya atau posisi apa saja yang harus direkam. Namun pada tanggal 10 Agustus 2021 saya mengalami kendala, yaitu saya tertimpa musibah banjir yang menyebabkan kegiatan tertunda untuk beberapa hari dikarenakan saya harus membereskan rumah dan ada peralatan-peralatan yang ikut hanyut terbawa banjir. Salah satunya yaitu boneka yang dijadikan saya sebagai media, kemudian seperti green screen yang menjadi latar belakang dalam pembuatan dongeng. Tapi tetap saya komunikasikan dengan mentor dan coach, dan alhamdulillah diberi kemudahan oleh mentor dan coach, sehingga minggu berikutnya baru saya bisa meneruskan kegiatan saya, yaitu mempersiapkan setting tempat untuk mengambil gambar, kemudian mengambil gambar untuk video storytelling. Berikut ini proses pengambilan gambar untuk video storytelling. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, gak usah, apa kabar deh. Anton ditemenin oleh
Oh, teman. Ulang. Selanjutnya yaitu melakukan editing video. Setelah melakukan editing video, saya mengunggah video tersebut ke platform YouTube agar bisa diakses oleh semua orang. Berikut cuplikan videonya. Oke, coba ulangi kapan waktunya Rino cuci tangan. Cuci tangan dilakukan saat sebelum dan sesudah makan, kemudian sesudah buang air besar dan buang air kecil, setelah menyentuh hewan, sesudah jajan, dan saat tangan terlihat kotor. Ya, pinter sekali Rino. Oh iya, cuci tangan juga bisa menghindarkan kita dari virus corona loh. Oh, apa itu virus corona? Om Anton, apa sih virus corona? Teman-teman tahu nggak virus corona? Virus corona kita bahas di video selanjutnya aja ya. Jangan sekarang kan Rino lapar mau makan. Oh iya ya, Rino kan mau makan. Hehehehehe. Berlanjut ke kegiatan ketiga yaitu melakukan sosialisasi video storytelling kepada tenaga perawat yang bertugas di ruang anggrek. Adapun tahapannya yaitu yang pertama mengundang tenaga perawat yang bertugas di ruang anggrek untuk menghadiri sosialisasi. Undangan tersebut diberikan kepada semua perawat anggrek tanpa terkecuali. Nilai-nilai dasar aneka yang terkandung di sini adalah nilai nasionalisme. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana sosialisasi. Sosialisasi ini menggunakan media Zoom. Kenapa? Karena ada himbauan atau kebijakan dari rumah sakit di mana tidak boleh ada yang berkumpul lebih dari 15 orang, sehingga saya memanfaatkan media Zoom untuk melakukan sosialisasi. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh peserta yang hadir. Dan tahapan yang terakhir dari kegiatan ketiga yaitu melakukan diskusi dan tanya jawab terkait sosialisasi. Adapun hasil dari diskusi tersebut yaitu ada masukan dari Nurse Arifah Tia yaitu gunakan lebih banyak lagi boneka atau tokoh dongeng agar lebih bervariasi, tidak hanya satu tokoh. Kemudian masukan dari Ibu Vita yaitu pengisi suara boneka atau dubbing gunakan orang lain agar tidak tertukar dengan suara pendongeng. Di sini suara pendongengnya saya sendiri ya. Dan yang ketiga masukan dari Nurse Sarina Restiana yaitu libatkan seluruh perawat anggrek agar pasien dapat mengenal perawat anggrek ya. Kalau didongengkan nggak pakai masker, jadi pasien-pasien bisa lebih mengenal perawat anggrek. Sementara kalau kita dinas kan udah pakai masker, pakai pesin, pakai jubah dan segala macam sehingga membuat anak ketakutan. Sebenarnya konsep ini sudah saya rencanakan dari awal, tapi karena ada hambatan-hambatan tadi jadi tidak bisa dilanjutkan. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan terapi video storytelling kepada pasien yang menjalani perawatan di ruang anggrek RSAB Harapan Kita. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana serta waktu yang tepat. Di sini saya menerapkan nilai-nilai aneka etika publik, di mana saya dalam memberikan terapi storytelling ini tidak mengganggu waktu istirahat pasien dan tidak mengganggu waktu pengobatan pasien. Kemudian tidak lupa juga saya meminta izin kepada keluarga untuk menyampaikan video storytelling dan menyampaikan link video storytelling yang bisa diakses oleh semua orang, dan diskusi tanya jawab dengan pasien dan keluarga terkait video tersebut. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan terapi storytelling. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu memonitor dan memastikan pelaksanaan kegiatan pemberian terapi storytelling. Bagaimana caranya? Saya menggunakan Google Formulir, di mana pasien yang sudah melihat atau mendapatkan terapi dipersilakan untuk mengisi Google Formulir. Kemudian melakukan evaluasi terkait media video yang diberikan. Evaluasi di sini nyambung ke Google Formulir tadi, di mana ada biodata pasien
hanya nama, dan ada kritik dan masukan dari pasien. Ada beberapa masukan dari pasien yang tentunya menjadi evaluasi saya ke depannya untuk perbaikan yang lebih baik. Di antaranya adalah sudah bagus, hanya suara rinonya agak dibedain lagi biar anak-anak makin tertarik. Jadi seperti masukan dari Ibu Vita tadi, suara rinonya dibedain dengan suara pendongengnya. Kemudian ada masukan lagi, dibikin agak lucu lagi, yang humoris, jadi anak-anak jadi senang dan makin penasaran dan tertarik. Dan ada masukan lagi yaitu, sudah bagus Om, tapi masih sedikit kaku Om ya. Mungkin karena baru pertama kali ya Om buat video story, tapi sudah bagus Om bikin yang lebih banyak lagi ya Om. Oh, jadi ini intinya saya masih kaku dalam menyampaikan video storytelling. Tentu saja ini menjadi masukan yang sangat bagus sekali buat saya ke depannya. Itu rencana tindak lanjut yang direncanakan oleh saya dan kepala ruangan anggrek, yaitu melibatkan lebih banyak perawat ruangan, kemudian membuat video storytelling minimal 1 bulan sekali, dan membuat channel YouTube khusus ruang anggrek. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.